Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tujuan puasa untuk pensucian rohani. Bagaimana Hazrat Masih Maud Salam menjelaskan dengan indahnya hakikat dari dibalik ibadah puasa yang senantiasa kita lakukan, utamanya ibadah puasa Ramadan dan yang senantiasa lakukan 1 tahun sekali. Kemudian insya Allah kita akan membahas juga berkenaan dengan lembaga ibadah haji dan membayar zakat sebagai 3 topik terakhir dari bab ke-8 Rukun Islam pada buku Inti Ajaran Islam Jilid 2. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak, kita akan membahas berkenaan tujuan puasa untuk pensucian rohani. Ya. Memang telah disindir sebelumnya pada episode sebelumnya bahwa ibadah puasa untuk pensucian kalbu juga sholat untuk pensucian rohani. Namun pada episode kali ini secara spesifik juga Hazrat Masih menyampaikan tujuan puasa pun adalah untuk pensucian rohani. Silahkan Bapak menyampaikan. Ya, pada episode kali ini kita akan meneruskan pembahasan berkenaan dengan puasa. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa sholat, puasa ini semua adalah sarana atau ibadah untuk mempertajam dan juga mencerahkan kalbu manusia, ya, terutama puasa itu. Dan tentu saja ini akan bermanfaat, akan memberikan faedah yang sesuai dengan tujuannya ketika sholat-sholat kita dijalankan dengan benar. Ya. Oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan sholat yang wajibnya, sholat nafalnya, apa semua ini. Dan itu seperti sholat wajib kan sampai 5 kali setiap hari, belum nafalnya. Tapi kalau puasa ini kan selain yang wajib itu kan hanya 1 bulan sekali dalam 1 tahun. Ya. Jadi ada ada jarak, ya. Tapi ya diibaratkan ya atau ditujukan supaya setiap tahun penapisan itu berulang, ya, di screening itu, dan faedahnya untuk tahun berikutnya ini. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa kutipan dari Masih Maud bahwa memang semua itu tergantung juga daripada niat kita. Ya, puasa ini memberikan faedah dari berbagai aspek ini. Ya. Kemudian dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalau seseorang berhalangan karena sakit, karena dalam perjalanan, atau yang betul-betul dia dengan susah payah untuk menjalankannya, atau ya tidak mampu untuk menjalankannya, ya itu bagian yang lain, itu boleh digantikan di waktu yang lain, ya, dengan bilangan yang sama. Nah, kenapa harus ada begitu? Ya, jadi supaya Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang itu, ya, untuk bisa memperbaiki diri, ya, untuk meminta kekuatan, kemampuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjalankan dengan benar puasa itu, sehingga dia tidak luput dari berkah-berkah bulan puasa ini. Jadi sehingga dalam bab sebelumnya Hazrat menyatakan bahwa jangan kita menentukan sendiri alasan-alasan itu sehingga dia tidak dapat melaksanakan puasa ini. Ya, kalau sakit memang harus betul-betul sakit dan dokter yang harus memberikan rekomendasinya bagaimana, ya,
sakit itu. Nah, selain itu selama dia mampu ya harus dijalankan itu. Ya. Oleh karena itu di sini Hadrat Masih Maud mengatakan, ia yang sepenuh hati bertekad untuk melaksanakan puasa, tetapi terhalang karena sakit yang diderita, sedangkan hatinya sangat ingin mengerjakan puasa tersebut, ia tidak akan diluputkan dari rahmat pelaksanaan puasa dan adalah para malaikat yang menggantikannya berpuasa. Hal ini merupakan suatu hal yang pelik. Jika seseorang merasa berpuasa itu sulit karena kemalasan rohaninya dan berkhayal bahwa ia sedang kurang sehat sehingga tidak boleh melewatkan waktu makan karena dianggapnya akan membawa berbagai penyakit, maka orang seperti ini jika menganggap rahmat Tuhan akan tetap berada di sisinya, sesungguhnya ia tidak berhak atas pahala rohani apapun. Sebaliknya, dengan seseorang yang bergembira atas kedatangan bulan Ramadan dan berhasrat melaksanakan puasa, tapi tertahan karena sakit yang dideritanya, ia malah tidak akan dikaliskan atau diluputkan dari berkat Ramadan ini. Jadi ini dua keadaan orang yang berbeda. Yang satu dia mencari-cari alasan yang tidak beralasan, tidak ada dasarnya untuk tidak puasa. Tapi yang satu dia akan mencari-cari bagaimana dia untuk bisa melaksanakan puasa. Walaupun kemudian karena sebab yang munasabah, sebab yang benar, dia tidak melaksanakan, maka dia akan mendapatkan berkat daripada bulan Ramadan ini. Kan begitu. Oleh karena itu, karena apa? Karena berniat saja sudah dapat pahala. Nah, ini yang menarik apa yang ingin disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Ya, bagi orang yang sudah dia memiliki bertekad, berazam untuk melaksanakan puasa tapi tiba-tiba sakit, maka dia tetap tidak akan diluputkan dari rahmat pelaksanaan puasa. Paling tidak niatnya itu sudah ditulis kebaikan. Adalah para malaikat yang menggantikannya berpuasa. Ya. Nah, di sini maksudnya pahalanya itu tidak akan diluputkan ini. Ya. Oleh karena itu ya paling tidak niat kita harus benar. Ya. Itu karena kita kan tidak tahu keadaan yang akan datang. Ya, paling tidak kita harus bergembira, harus berazam, bertekad untuk menjalankan puasa itu. Nah, orang semacam ini walaupun dia karena sebab yang benar ya, dia tidak dapat puasa, dia akan tetap mendapatkan pahala. Tentu saja pahalanya tidak sebesar apa yang akan didapatkan oleh orang bertekad, berniat, kemudian dia menjalankan puasa dengan benar, kan benar. Tapi paling tidak berkahnya dia akan dapatkan. Ya. Banyak orang yang mencari-cari alasan tidak berpuasa dan membayangkan jika mereka bisa menipu manusia lain, maka mereka juga bisa mengelabui Tuhan. Nah, ini sama sekali tidak benar ya. Orang-orang seperti ini membuat penafsiran sendiri yang dianggapnya benar. Padahal sungguhnya mereka keliru dalam pandangan Tuhan. Ruang lingkup penafsiran seperti itu sebenarnya amat luas. Dan ada yang terbiasa menafsirkan sendiri, sehingga misalnya ada yang melakukan salat sambil duduk sepanjang hidupnya, atau sama sekali tidak melaksanakan puasa. Sesungguhnya Allah SWT amat mengetahui motivasi dan niat tiap orang dalam beribadah. Allah SWT mengetahui niat dan hasrat yang tulus, dan Dia akan memberkati yang bersangkutan. Mengingat hasrat hati seorang dianggap sesuatu yang berharga dalam pandangan Tuhan. Ya kan, dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah Ta'ala tidak melihat rupa dan harta seseorang. Tapi yang dilihat, yang dihisab adalah ila qulubihim, ya, hati mereka dan juga amal mereka ini, amal saleh mereka. Itu yang direkonnya, yang dicatat atau yang dihisab itu. Mereka yang mencari-cari helah sebenarnya bertumpu pada penafsiran mereka sendiri. Sedangkan penafsiran seperti itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Suatu ketika saat sedang melanjutkan puasaku selama 6 bulan, aku bersua dengan sekelompok nabi-nabi yang menegur karena dianggap aku terlalu keras membebani diriku sendiri.
dan memerintahkan kepada kau untuk menghentikannya. Jadi jika seorang membebani dirinya terlalu keras demi Tuhannya, maka dia akan berbelas kasihan seperti orang tua kita yang melarang kita meneruskannya. Jadi ini biasanya para wali, para anbiya kan kebiasaan mereka sebelum diutus pun di dalam pencarian ya ma'rifat itu sering bertirakat. Kalau di kita di sunnah bertirakat katanya kan. Artinya beribadah, menyendiri, beribadah. Kalau di Indonesia bilang berhalwat ya. Kalau di Malaysia berhalwat artinya berbuat mesum itu. Menyendiri lah ya. Jadi menyendiri, beribadah, bertawajuh, apa semua itu. Nah, ini kebiasaan orang-orang suci ini. Ya. Sehingga Hazrat Masih Wasallam juga melakukan itu. Berterus-terusan sampai satu kali ditegur jangan terlalu berat membebani dirinya. Beri beliau itu. Jadi yang jelas bahwa secara kesimpulan itu ya ibadah apapun juga ya, bila dilakukan dengan tulus, dengan niat yang benar, maka pasti akan memberikan faedah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkatinya ini. Ya. Itu yang paling utama. Apapun juga ibadah. Entah itu sholat, entah puasa, entah bayar zakat, apa itu niat yang tulus yang mendasari itu yang memberikan juga nilai kepada ibadahnya itu. Ya. Jadi bukan karena ingin ya bukan untuk karena niat-niat yang lainnya. Ya. Jadi tadi sangat jelas sekali Hazrat Muhammad SAW menggarisbawahi pentingnya niat sebagai dasar dari ibadah-ibadah kita ya Pak. Kemudian di paragraf selanjutnya Hazrat Muhammad SAW menyampaikan juga berkenaan dengan puasa dan kesederhanaan, kesahajaan dalam makan akan pula meningkatkan seseorang untuk memperoleh kasab sama dengan episode sebelumnya pernah disinggung. Ya itu karena begini itu apa ya? Justru kalau di kita mah terbalik kan. Bulan puasa itu budget pun naik dia. Padahal jumlah makan dikurangi. Padahal jumlahnya sepatutnya dikurangi. Ini tidak. Semua harus diada-adakan. Ya, budgetnya malah tambah naik. Nah ini ya yang penting tentu saja adalah niat itu. Selanjutnya beliau menyatakan, aku telah berbicara mengenai sholat. Berikutnya adalah ibadah dalam bentuk puasa. Sayang sekali terdapat masih banyak orang-orang yang menyebut diri muslim yang bermaksud mengubah bentuk ibadah ini. Padahal mereka sungguhnya buta dan tidak memahami kebijaksanaan ilahi yang demikian sempurna. Bentuk ibadah ini merupakan hal yang mendasar bagi pensucian rohani. Orang-orang itu mencoba memasuki ruang lingkup yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Lalu mencoba membuat program perbaikan dari bidang yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kehidupan mereka sepenuhnya diabdikan kepada masalah-masalah keduniawian, sedangkan mengenai masalah kerohanian, mereka ini sebenarnya sama sekali tidak punya bayangan. Bersahaja dalam makanan dan minuman serta menahan lapar dan haus merupakan hal yang pokok bagi pemurnian rohani dan meningkatkan kemampuan dalam memperoleh kasyaf. Sesungguhnya manusia tidak hidup dari nasi saja. Mengabaikan kehidupan abadi di akhirat sama saja dengan mengundang kemurkaan Tuhan ke atas diri kalian. Paragraf yang terakhir di sini, patut diingat bahwa puasa tidak berarti hanya menahan lapar dan haus untuk suatu jangka waktu saja. Selama sedang berpuasa, kalian harus sibuk berzikir, mengingat Tuhan. Hazrat Rasulullah SAW selalu menyibukkan diri dengan beribadah selama bulan Ramadan. Dalam bulan tersebut, kalian harus meninggalkan kecenderungan kalian terhadap makanan dan minuman, serta sepenuhnya menghadapkan diri kepada ilahi. Sial sungguh manusia yang diberkati dengan roti jasmani, tapi mengabaikan roti rohani. Roti jasmani jelas memperkuat raga tubuh, sedangkan roti rohani memelihara kalbu dan memperkuat fitrat kerohanian. Carilah rahmat Tuhan karena semua pintu dibukakan berkat rahmat-Nya. Jadi inilah nasihat dari Hazrat Masih Maud SAW bahwa kurangilah makan makanan jasmani ini
dan perbanyaklah makanan rohani ini. Makan rohani itu apa? Adalah ibadah, ya, istighfar, sholat nafal, apa semua ini. Nah, ini biasanya sebagai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau melaksanakan ibadah puasa ini dengan sangat luar biasa sekali. Ya, tidak hanya sholat fardunya, tapi juga sholat nafalnya, tahajudnya, baca Al-Qurannya, istighfarnya, dan lainnya. Itulah yang diharapkan oleh Hazrat Masih SAW dari kita, sehingga kita dapat meraih berkah serta faedah daripada bulan puasa ini. Jadi bukan hanya menahan lapar haus, itu mah tidak ada artinya apa-apa. Baik, sangat jelas sekali berkenaan dengan puasa. Bapak telah sampaikan dengan sumber Hazrat Masih Maud Salam. Kemudian kita akan beralih kepada kedua topik terakhir, yakni lembaga ibadah haji. Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa ibadah haji tidak hanya sekedar pergi ke tanah suci, ada hakikat, ada hikmah di baliknya. Khususnya beliau menyampaikan secara spesifik berkenaan dengan tawaf sebagai penggambaran visual dari pengabdian diri kepada Tuhan. Di sini saya akan bacakan paragraf dari beliau yang dalam khutbah jalsa tahun 1906. Beliau menyatakan, bentuk lain dari ibadah adalah naik haji ke Mekah. Pelaksanaan ibadah haji tidak asal sebagai pelaksanaan formalitas berangkat ke tanah suci, berbekal uang yang diperoleh secara halal atau tidak halal, dan setelah melaksanakan tawaf serta ritual lainnya yang ditetapkan berdasarkan petunjuk yang menjadi pemelihara Ka'bah, lalu pulang membual dan menyombongkan diri bahwa ia telah melaksanakan ibadah haji. Tujuan ibadah haji sebagaimana diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dapat dicapai dengan cara demikian. Hakikat daripada tahap terakhir perjalanan seorang pencari kebenaran adalah menarik diri sepenuhnya dari segala tuntutan dan nafsu egonya, serta menenggelamkan diri sepenuhnya dalam kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengabdian kepadanya. Tawaf di sekeliling Ka'bah menggambarkan secara visual bentuk pengorbanan dari seorang pencinta sejati yang bersedia mengorbankan jiwa dan kalbunya, sebagaimana ada sebuah rumah Allah di bumi ini. Begitu juga ada sebuah lagi yang ada di surga. Sampai seorang bisa menyelesaikan tawaf mengitari rumah Allah yang di surga, maka tawafnya mengitari rumah Allah di bumi belum bisa dianggap sempurna. Mereka yang melaksanakan tawaf mengitari rumah Allah yang di bumi melakukan dengan melepaskan semua pakaian dan hanya menyisakan selembar kain ihram untuk menutupi tubuhnya. Tapi mereka yang bertawaf di sekitar rumah Allah di surga malah melepaskan seluruh penutup tubuh dan berdiri telanjang hanya karena demi Allah yang disembahnya. Tawaf merupakan tanda dari para pencinta Tuhan. Mereka berputar di sekeliling Ka'bah seolah-olah mereka tidak lagi memiliki keinginan pribadi dan hanya menjadi pengabdi sepenuhnya kepada wujudnya ini. Jadi apa yang kita lihat ya, ritual ibadah haji itu sebenarnya simbol-simbol yang ada pengajaran bagi kita di sebalik itu. Misalnya apa? Dengan pakaian ihram kan, dengan niat untuk melaksanakan haji. Itu menggambarkan bahwa sebagaimana kita di awal ya lahir suci, begitu juga ketika setelah melaksanakan haji itu kita harus bersih suci. Ya, lahir kita ke bumi ini kan borojol aja kan itu. Nggak pakai pakaian, nggak pakai apa kan, polos. Ya, baru belakangan. Ya, makanya dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW, lahir manusia itu di atas fitrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Ya. Jadi fitratnya suci, bersih. Ya. Yang kemudian menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, apa itu adalah lingkungan. Jadi pendidikan, tarbiyat, apa semua. Oleh karena itu simbol sebelum ketika kita melaksanakan haji itu ya dengan pakaian ihram yang tidak boleh dijahit kan, semua itu menyimbolkan bahwa ketika kita melaksanakan itu ya kita harus melepaskan semua
keinginan hasrat duniawi. Ego kita. Egonya apa, semua apa yang berkenaan dengan, dan itu khusus ya mengabdi kepada Tuhan. Itu juga simbol. Tadi disebutkan bahwa bagaimana mengitari tawaf, tawaf mengitari Ka'bah. Bahwa segala kehidupan yang berputar bagi dirinya itu ditujukan untuk menyerahkan diri sepenuhnya pasrah kepada Allah SWT. Itu yang sebetulnya dikatakan Muslim. Ya, ini wajah tuajil ladzi fatarus samawati. Itu kan gambaran semua daripada Rasulullah SAW. Ya, semua tujuan hidup, semua perhatian kita, kan, kehormatan kita, apa semua itu hanya untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu, agama itulah yang dikatakan Islam. Ya, oleh karena itu dengan adanya ritual ibadah haji itu sebetulnya hasilnya itu supaya kita ketika pulang itu ya betul-betul semakin khusyuk, semakin tawadu, semakin juhud, ya, semakin dia menjadi orang yang lebih baik. Ya. Bukan untuk sombong menyombong, kan. Di beberapa daerah kita ini kalau sudah naik haji katanya, terus kalau tidak dipanggil haji, ibu haji, hajah atau ibu haji itu marah dia, kan begitu. Khas itu selempang, ya, pakai apa semua, pakai topi haji kan. Kalau topi haji kan putih ya. Padahal di Pakistan nggak haji, tukang delman pakai itu juga putih. Jadi ada kecenderungan itu. Jadi banggalah. Memang perjalanan haji itu kan berat. Harus mengumpulkan biaya apa semua, maka berat ibadahnya. Tapi ya tentu saja itu yang bukan menjadi tujuan utamanya, menyembunyikan diri terus ria, itu tidak ada apa-apanya. Yang paling utama adalah bagaimana tujuan haji itu yang harus kita capai. Makanya kan ada satu riwayat yang menarik, ya, ketika ribuan orang sedang haji kan, datang malaikat. Dia tidak ada satupun katanya yang mabrur ini, semua macam-macam. Tapi ada di satu tempat itu yang dia sudah bersiap-siap untuk berangkat ke haji. Dia mengumpulkan hartanya untuk bekal haji. Jadi sebelum mau berangkat itu, ya, di tetangganya ini menangis malam-malam. Kenapa? Ditinggal sepanjang malam itu menangis. Akhirnya ditengok, kenapa? Gitu. Rupanya untuk menghibur anaknya yang, ceritanya itu kalau tidak salah itu ya, sedang memasak yang daging yang tidak halal. Sedang bangkai. Apa kamu? Ya, bangkai ya kalau tidak salah. Ya, disebutkanlah. Ya. Dia begitu terkejutnya. Ini makanan bukan tidak halal bagimu. Apa? Barulah. Dia terus tobat dan sadar sehingga semua perbekalannya diserahkan kepada tetangganya itu. Bagaimana ya Allah, tak aku mau naik haji, tetangga yang sebelah pun menderita, aku tidak tahu. Nah, niat itulah yang kemudian Allah Ta'ala, malaikat itu melihat, ini yang benar katanya. Haji mabrur. Haji mabrurnya. Padahal dia belum berangkat. Tapi ini yang ribuan orang sedang tawaf, sedang gitu, nggak ada satupun dikabul. Macam-macam niatnya itu di situ kan. Nah itulah. Jadi yang paling utama adalah falsafah yang harus kita fahami, ya, di balik apapun juga ritual ibadah kita, terutama juga haji, bahwa ketika kita melaksanakannya harus betul-betul kita menyerahkan, patuh, taat kepada keinginan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak, sangat jelas sekali tadi berkenaan dengan ibadah haji, juga ibadah puasa telah Bapak paparkan berdasarkan Hazrat Masih Maud SAW. Jazakumullah Bapak atas pemaparannya. Ya. Baiklah pemirsa, itulah pembahasan kita berkenaan dengan ibadah puasa dan ibadah haji dan berkenaan membayar zakat. Insya Allah kita akan membahasnya pada episode selanjutnya. Saya Amar Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.